Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang untuk mengamati bintang, hingga seorang pengunjung tak diundang muncul. Dia tampak sama bingungnya dengan saya. Saya mengulurkan tangan, isyarat damai universal kan? Dia mencoba menirunya dengan tentakel. Itu adalah jabat tangan paling canggung dan berlendir dalam sejarah galaksi. Kami hanya berdiri di sana, kontak pertama yang sempurna. Setelah insiden lendir, kami memutuskan pindah ke diplomasi digital. Misi pertama, menjelaskan budaya manusia melalui internet. Aku tunjukkan padanya sebuah meme. Dia menganalisisnya dengan logika alin yang dingin, lalu menunjukkan padaku lelucon dari dunianya. Sebuah gumpalan cahaya yang berdenyut. Kami sama-sama tidak mengerti. Karena pertukaran budaya di bumi gagal, Surp punya ide yang lebih baik, tur galaksi. Dia berjanji akan menunjukkan keajaiban kosmik, dan dia menunjukkannya. Sebuah nebula yang terlihat persis seperti kucing raksasa yang sedang meregang. Dia menatapku, menunggu kekaguman. Aku hanya bisa mengacungkan jempol. Perjalanan ini akan terasa sangat panjang. Akhirnya, kami menemukan bahasa universal kami, humor. Aku ceritakan padanya tentang knock-knock jokes, dan dia balas dengan lelucon tentang lubang cacing yang butuh petunjuk arah. Aku tidak yakin aku mengerti sepenuhnya, tapi melihat antenanya bergetar karena tawa sudah cukup. Siapa sangka, kontak pertama ternyata hanya butuh sedikit candaan. Jika alamnya adalah puisi, kotanya adalah sebuah simfoni yang hidup. Bangunan-bangunan tumbuh dan meliuk melawan gravitasi. Surp menjelaskan bahwa mereka tidak membangun di atas alam, tapi bersama alam. Teknologi dan kehidupan adalah satu napas yang sama di sini. Surp menunjuk ke arah sebuah tanaman kecil yang layu dan kering di sudut yang gelap. Alex menatap tangannya yang masih bercahaya, lalu ke tanaman itu dengan ragu. Dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah tanaman layu tanpa menyentuhnya. Close up, partikel cahaya mengalir dari telapak tangan Alex dan menyelimuti tanaman itu. Dalam sekejap, tanaman itu hidup kembali. Daunnya menghijau, batangnya tegak, dan sebuah bunga yang bersinar mekar di puncaknya. Alex menarik tangannya, terkejut dan takjub. Jika aku bisa menghidupkan kembali yang hidup, bagaimana dengan benda mati? Aku menemukan sebuah roda gigi logam yang patah dan berkarat. Aku memfokuskan energiku, menyalurkan cahaya ke dalamnya. Logam itu tidak hanya diperbaiki, karatnya lenyap, retakannya menyatu, dan benda itu melayang, bersinar dengan energi murni. Kekuatan ini lebih dari sekadar kehidupan. Ini adalah kekuatan penciptaan. Zorp mendekat. Wajahnya serius. Kau bukan sekadar memperbaiki, Alex. Kau sedang menulis ulang kenyataan. Kekuatan ini menyanyikan lagu ke seluruh alam semesta, dan tidak semua yang mendengarnya bersahabat. Di kejauhan, di antara bintang-bintang, sesuatu yang gelap dan besar merobek ruang, merespons panggilan itu. Biar semangat melanjutkan cerita, like dan subscribe dulu biar dapat es krim. Mereka di sini, desis Zorp. Saat aku melihat ke atas, langit seakan ditelan oleh bayangan logam yang dingin. Kapal itu tidak mengeluarkan suara, tapi kehadirannya memekakan telinga. Kemudian, seberkas cahaya merah menghanguskan tanah di dekat kami. Mereka tidak datang untuk menyapa. Lari, teriak Zorp. Mereka adalah para pemburu. Mereka datang untuk mengambil apa yang kau miliki. Like dan subscribe agar makin pintar. Dari dalam batu, Zorp mengeluarkan sebuah alat kecil. Aku harus coba bicara, bisiknya. Dia mengaktifkannya, mengirimkan sinyal damai universal, sebuah permohonan kuno untuk berunding. Hening sejenak, lalu kapal di atas merespons. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan gelombang energi yang menghantam tempat persembunyian kami, membuat batu di sekeliling kami bergetar hebat. Komunikasi gagal. Sekarang, mereka tahu persis di mana kita. Tekan tombol like jika kalian penasaran bagaimana mereka akan lolos.